Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan belajar firman Tuhan sebelum saudara tidur dan beristirahat. Atau mungkin saudara masih melakukan berbagai macam aktivitas, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Dan hari ini kembali kita akan belajar melanjutkan mengenai seri Doa Bapa Kami yang saya selama ini ajarkan dan sharingkan di sepanjang bulan Maret ini, saudara. Dan saya berharap renungan ini bisa menjadi berkat buat saudara dan saudara makin mengerti lagi mengenai dimensi doa. Dan hari ini kita akan belajar dari bagian yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu menutup doa dengan pujian. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu dalam Matius 6 ayat 13b. Dan pada hari ini kita akan belajar dengan judul Tuhan Pemilik Kerajaan. Kita akan memperdalam sedikit yang kata yang mengatakan empunya kerajaan. Markus 1 ayat 15 berkata, ayat hafalan kita, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini tentunya adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang memberikan satu seruan kepada orang-orang agar percaya kepada Injil, kepada kabar baik bahwa Kristus sudah datang. Dan saat Kristus sudah datang, maka kerajaan Allah sebenarnya sedang datang dan sudah datang. Dan saudara, konsep kerajaan ini adalah konsep di mana Tuhan sebagai rajanya. Dalam perjanjian lama memang tidak begitu jelas konsep Kingdom of God itu dicatat, namun ada banyak ayat-ayat yang memberikan indikasi bahwa Tuhan itu adalah raja dan dia memerintah atas kerajaannya, yaitu bumi dan seluruh isi alam semesta ini. Misalnya dalam Mazmur 10 ayat 16 di sana dikatakan, Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. 2 Tawarik 20 ayat 6, ini adalah perkataan Yosafat. Di sana ia berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Sekali lagi di sini dikatakan Tuhan Yahweh itu adalah Raja. Yesaya 37 ayat 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, itu hanya beberapa ayat saja dari banyak ayat-ayat lain di perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru tentunya konsep Kingdom of God itu dibahas dengan lebih detail. Dan kalau sudah membaca Injil Matius itu tema utamanya adalah Yesus sebagai Raja. Dia ditulis untuk para orang-orang Yahudi. Karena itu konsep the Kingdom of God itu diajarkan secara jelas di dalam Injil Matius. Dan kita tahu Yesus sendiri adalah Raja yang memerintah. Kalau nanti saudara membaca dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata akan hal ini. Yohanes 18 ayat 36. Lalu kemudian dalam Wahyu 19 ayat 16, di situ dalam konteks Yesus datang yang kedua kali dengan kemegahan dan kemuliaannya, di situ Yohanes menulis, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini tentunya untuk menggenapi nubuat tentang Yesus, misalnya dalam Yesaya 9:5-6, Daniel 7:13-14 yang menyatakan Yesus adalah Raja yang kekal. Saudara, dengan demikian saat kita berdoa
Karena itu Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Artinya kita benar-benar mengakui dengan mulut kita, memuji Tuhan bahwa tidak ada penguasa lain di dunia ini, di muka bumi ini, di seluruh alam semesta, kecuali Tuhan saja. Dan implikasinya adalah kita berarti harus submit, taat sepenuhnya kepada Sang Raja kita. Dan saudara, suatu hari kelak kita akan berdiam di kerajaan ini selama-lamanya saat Yesus datang yang kedua kali. Untuk saat ini, berikanlah pujian kepadanya. Nyatakan dalam hatimu dan seluruh tindakan dan perbuatanmu bahwa Yesuslah Raja, Tuhanlah pemilik kerajaan. Kerajaan-kerajaan di bumi ini tidak ada yang bisa bertahan dan semuanya goncang dan hancur. Tetapi kerajaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya, karena Ia Tuhan yang perkasa. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita memuji Tuhan setelah kita berdoa dan menutup doa kita. Dan salah satu pujian itu adalah menyatakan bahwa Tuhanlah yang empunya kerajaan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dan memberikan kita pengertian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.